Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hati
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau bentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Rabu Abu kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah awal masa Prapaskah yang dikenal dengan Rabu Abu. Di dalamnya kita diberi waktu untuk menghayati hidup dengan sikap rendah hati sambil merenungkan betapa hina dan rapuhnya kita sebagai ciptaan. Dalam penghayatan itu, kita diajak untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati sebagai wujud dari pertobatan. Karena itu, marilah kita datang kepadanya karena Ia tetap setia menantikan kita. Jemaat silakan berdiri. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan Mampirlah Dengar Doaku.
Bila dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Kristus menyertai kamu. Kita akan bermazmur dari Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, Supaya mulutku memberitakan pujian-pujian kepadamu. mati kalemi o puang. dan
Seroimo, seroimo, seroimo opwa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama mendengarkan perintah mengasihi. Dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Perintah baru kuberi padamu. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam akta pengakuan dosa, kita akan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sungguh melihat siapa kita, mindariki. Dalam sensura morum kita akan melihat kakak kaleta. Ada kesempatan di mana Tuhan menganugerahkan kesempatan yang baik saat ini untuk kita datang di hadapan Tuhan. Untuk datang melihat siapa kita dan kita mohon pengampunannya. Ya Tuhan,
Janganlah menghukum kami dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan Kau. kami sadar bahwa kami ini hanyalah debu yang tak mampu menjalani hidup dengan benar. Kami sering tidak menghargai pengorbanan-Mu, sehingga pikiran, perbuatan, dan tindakan kami tidak mencerminkan hidup yang telah. Maka ya Bapa, kami hendak memohon ampun jika dalam diri kami secara sengaja kami memelihara dosa. Kami membiarkan diri kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena kami bersembunyi di balik kelemahan kami sebagai manusia, karena itu kami mohon. Ampunilah kami sehingga menjadi tahir kembali dari segala dosa dan pelanggaran kami. Inangamanasa atau madosa asia atau kesalahan kami, laku kalemi oh tuangi tamaseikan oh puang. Ulendui patangaran siap inangki, laku kalemi oh puangi kamaseikan oh puang. Ombo duka alam buangan kada siap penggauran ki, laku kalemi oh buange kamasikan oh puang. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bagi Yesus kuserahkan seluruh hidupku.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, di hari Rabu Abu pada saat ini ya Bapa, kami telah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Bapa agar dipakai dalam pelayanan-Mu secara khusus di jemaat kami secara baik dan bertanggung jawab.
Berkat-Mu yang masih ada pada kami masing-masing, Kau pula memberkati agar kami pakai dalam kehidupan kami secara baik dan bertanggung jawab pula. Inilah doa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia. Tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia dan pengharapan yang bakal yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana yang kami cari, hanyalah harta sorgawi yang bakal yang Kau beri. Kita akan mempersiapkan diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 17, 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 2 Korintus 6 ayat 10, kemudian Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita akan dipandu doa oleh anak kita sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam kegelapan jasmani, mata kami tidak bisa melihat. Dalam kegelapan rohani, hati kami tidak bisa melihat. Terangilah hati kami dengan roh-Mu, supaya kami membaca firman dan memahami, lalu melaksanakan firman itu sebagai petunjuk bagi langkah kaki kami, supaya kami tidak tersandung dan terpuruk. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Ya Bapa, dalam kegelapan ini, nyalakanlah pelita-Mu, sinarkanlah terang-Mu, kobarkanlah cahaya-Mu. Dalam nama Kristus kami berseru, amin. Pembacaan kita pertama terambil dari Yoel 2 pasal 2 ayat 1 sampai 17. Yoel 2 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala.
dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti tanah Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari, seperti gemertaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus, dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tembok, mereka tidak membiarkan barisan terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit berguncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya, di depan tentaranya pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyatnya dari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, kumpulkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allahmu? Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Dua Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya
waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak kenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Inilah Injil Yesus Kristus. Menurut Matius pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dilanjutkan dari ayat 16 sampai ayat 21. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang. Duka dami Kure sumanga puang. duka dami Kure sumanga puang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam suasana yang teduh malam ini, kita bersama-sama bersyukur bahwa kita ada pada kesempatan yang baik, bersama-sama diajak sebagai anak Tuhan dalam pemaknaan Rabu Abu pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, minggu kemarin kita bersama-sama memaknai tentang transfigurasi. Kita bersama-sama diajak untuk melihat, mengalami bagaimana dalam perubahan wajah Tuhan. Kita bersama-sama diajak bagaimana Yesus dipermuliakan di hari Minggu kemarin 19 Februari. Puncak di mana kita bersama-sama memaknai betapa besarnya kemurahan Allah dalam kasih-Nya kepada setiap umat Tuhan yang menjumpai kita dalam keberdosaan. Dan hari ini kita bersama-sama mempersiapkan diri. Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah 40 hari, di mana kita bersama-sama memulai setelah merayakan hari Minggu Transfigurasi. Dalam perayaan Rabu Abu,
kita diajak bersama memaknai, memasuki Minggu Prapaskah. Pada abad ke-13, simbol hari Rabu Abu memasuki masa Prapaskah ialah memberi abu pada dahi warga jemaat. Ya, ini nanti kita akan alami bersama. Menggambarkan kesedihan, menggambarkan penyesalan dan pertobatan dengan sungguh. Abu adalah simbol bagaimana kita bersama-sama mengungkapkan rasa tobat, penyesalan kita. Simbol Rabu Abu adalah, ya, kita bersama melihat majelis gereja semua yang bertugas bersama dengan yang terlibat dalam mengambil bahagian memakai stola ungu. Busana yang mengantarkan kita bersama-sama menyadari bahwa dalam hal ini kita diajak kakak kaleta. Dalam Rabu Abu kita diajak bersama dalam suasana penuh penyesalan, mengatasi bagaimana konteks kehidupan kita. Bagaimana gereja Toraja mengajak kita memaknai bahwa memulai Minggu Prapaskah, kita diajak merenungkan kelemahan-kelemahan kita di hadapan Allah dan bagaimana kita menyadari kumua mindari kita yang betul-betul dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan dalam keterbatasan itu, dalam konteks itu, kita bersama diajak memaknai dan menghayati pemaknaan Rabu Abu dengan sikap rendah hati, merenungkan betapa rapuhnya kita di hadapan Tuhan. Dan tema hari ini mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Palantuk tongan ni tupenami mengkatoba lako kale. Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bagaimana kefanaan menghayati kisah sengsara Kristus dalam pertobatan. Kita diajak semua yang hadir pada saat ini menghayati bagaimana kematian Kristus. Pertobatan adalah semua kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah dan dalam kesalahan kita diperanakkan. Kalau Daud dalam Mazmur 51 yang kita baca, Mazmur responsorial, mengajak kita bersama-sama untuk melihat bagaimana Daud datang dengan penuh penyerahan di hadapan Tuhan. Berbalik dengan segenap hati. Ya tamaknai te kata berbalik dalam pertobatan atau metanoia.
pertobatan secara umum kita bisa melihat berbalik dari jalan yang salah menuju ke jalan yang benar. Proses berbalik, mengapa proses ini diungkapkan? Pengakuan gereja Toraja menegaskan bahwa kehidupan beriman menempatkan kita bersama-sama menyadari minda kita, semua kita yang hadir, entah kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kita sekolah minggu, perlu menyadari bahwa dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, dalam segala dosa yang kita lakukan, kita datang dengan sungguh mengungkapkan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Persoalan yang sering muncul, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan berbalik kepada Tuhan sering tidak mengakar ya. Ya hari ini kita mengatakan ampuni saya telah melukai pasangan. Kalau umpamanya dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dengan anak mantu, persoalan yang sering muncul adalah ketika kita melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengatakan ampun mo. Tapi dalam pengampunan itu tidak begitu mengakar sehingga kita kembali mengulanginya. Ya kalau kita mengingat 2 minggu yang lalu bagaimana kesetiaan yang palsu, pertobatan yang palsu, bagaimana kita diajak untuk betul-betul secara otentik tak etapo kada manai tetapi tak hidupi betul-betul. Ketika dikatakan mau berbalik kepada Tuhan, betul pertobatan itu sungguh tidak palsu, tak etapo kada bangari, tetapi betul-betul kita akan bersama-sama mengalami petobat-petobat yang dikritik oleh Yesus dalam pembacaan kita di Injil Matius. Tidak sebatas hanya diungkapkan, tetapi betul-betul bagaimana mempertontonkan sikap hidup yang betul-betul nyata. Apa maksudnya? Kalau Yesus menegur kepura-puraan dalam hal memberi, Yesus mau mengatakan ketika engkau menolong sesamamu, membantu sesamamu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Betul-betul dalam ketulusan, dalam pemaknaan itu kumua lantuk tongan tu penanta. Nah, ketika Yesus mempertontonkan di sini bagaimana orang-orang yang betul datang kepada Tuhan, hal yang memberi sedekah, hal berdoa. Ya tidak berarti bahwa ketika kita berdoa bersama di tempat ibadah seperti ini atau di ibadah-ibadah rumah tangga banyak orang yang menyaksikan. Apakah itu dipertontonkan Ibu Pendeta? Tidak. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, tradisi Yahudi saat itu, tradisi orang-orang Farisi, ya ada 5 waktu di mana ketika mereka harus ke gereja, ke tempat ibadah. Mereka harus datang beribadah di jam-jam tertentu. Yang nataemon nalambi, mereka tidak sampai lagi ke tempat ibadah itu. Mereka memilih tempat entah di mana mereka dapat, dan di situ apakah itu di perempatan jalan, di pasar, dan di situ mereka dilihat oleh orang, ditonton oleh orang, mereka
untuk berdoa. Sehingga konteks yang ada, Yesus mengatakan, kalau engkau mau berdoa kepada Tuhan, masuklah ke dalam kamarmu. Tidak perlu mempertontonkan seperti yang mereka alami saat itu. Konteks yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, hari ini bersama-sama kita diajak untuk memaknai. Ketika kita dalam pemaknaan Rabu Abu, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, palantuk tongan itu penamu. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, apa yang kita alami sebagai orang yang berdosa? Kalau Daud dalam Mazmur 51 betul-betul menyadari bahwa dosa persinahan yang telah membuat Daud merana, dan Tuhan mengingatkan, dosa persinahan yang dialami oleh Daud membuat dia merana, terbuang dari hadapan Tuhan. Sehingga dalam realitas yang dihadapi Daud, dia betul-betul datang dan mengatakan bahwa kengerian yang dialami, kekelaman kehidupan karena dia berzina, Tuhan menghukumnya. Hukuman yang betul-betul datang kepadanya membuat dia menyadari kumua tanpa lambi mo dosa yang dialami, dan hanya Tuhanlah yang melayakkan dia. Kalau dalam Yoel yang kita baca bersama, hukuman kengerian yang datang membuat umat Tuhan, dalam konteks pembacaan kita pada saat ini di kitab Yoel, kita diajak melihat bersama-sama bagaimana kondisi umat Tuhan yang betul-betul menyadari bahwa dalam seluruh keberadaan kehidupan umat yang ada pada saat itu, hari Tuhan yang seharusnya menjadi hari sukacita, namun Nabi Yoel menggambarkan sebagai kemalangan, mengingatkan kengerian itu dalam kekelaman, dalam suramnya kehidupan. Nabi Yoel datang dan mengatakan, dalam kondisi kehidupanmu indah tulan tolongko, berbaliklah kepada Tuhan. Kalau kita bertahan dalam kondisi kelemahan, dalam kondisi keberadaan kita, kita akan hancur. Tetapi mari berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, berpuasa, menangis, ungkapkan dan mengadulah kepada Tuhan. Koyakkanlah hatimu, jangan hanya pakaianmu. Ini menarik untuk kita renungkan lebih dalam. Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Tanda bagaimana menegaskan bahwa betul-betul yate kasalanta dalam segala dosa, dalam segala keberadaan, hanya kembali kepada Tuhanlah yang membuat kita dapat menerima kekuatan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kita diajak bersama pada malam hari ini menyadari bahwa ketika kita tahu realitas hidup kita dalam segala dosa dan kelemahan, hanya ketika kita berharap kepada Allah menyelamatkan kita dan mengampuni segala dosa. Hanya Allah yang membersihkan dosa kita, memperbaharui hidup kita, dan hanya Allah yang pengasih penyayang, panjang sabar,
dan berlimpah kasih setia. Natarru tu katuanta. Kembali kita diingatkan bersama sebagai umat Tuhan yang sadar kumuato ditebus nasang miki. Kita semua umat Tuhan yang telah percaya, bukan lagi hidup lama, manusia lama kita, ego tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, kita lagi tidak dalam posisi itu. Kita diingatkan ketika manusia lama kita yang berkuasa, kita tidak mampu mengampuni orang yang ada di sekitar kita. Dalam segala keegoisan kita, kita datang meletakkannya dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Sehingga kalau manusia lama kita beralih kepada manusia baru yang telah ditebus di dalam Kristus. Kalau Allah dalam Kristus mengampuni kita, maka hari ini ketika berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, mari dalam gelapnya hidup kita, dalam segala dosa dan penderitaan itu, akui itu di hadapan Tuhan. Berbaliklah kepada Allah dengan segenap hati, koyakkanlah hatimu, bukan hanya pakaianmu. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah dan hiduplah benar dalam tuntunannya. Apa buktinya? Bapak Ibu akan melihat bagaimana mengoyakkan hati kita. Tatiro itu katuanta, takaka itu kaleta. Adakah orang-orang yang ada di hati kita sampai saat ini kita belum mampu melepaskan pengampunan baginya? Karena ketika itu menguasai kita, itu gelapnya kehidupan kita. Adakah orang-orang yang betul-betul masih dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita terima dalam pemaknaan Rabu Abu saat ini? Mari kita datang dan menyadari bahwa kita ini debu. Apa artinya debu bagimu? Mengakhiri perenungan ini, saya mau mengajak ibu bapa untuk tunduk di hadapan Tuhan, menyadari bahwa dalam mengerti dan memaknai Rabu Abu saat ini, siapa kita? Apa arti debu? Inilah kami, ya Allah. Inilah kami yang dari debu Engkau ciptakan. Inilah kami, ya Allah. Inilah kami yang akan kembali menjadi debu. Kami yang kotor, kami yang tidak berguna, kami yang hanya debu. Tanpa nafas kehidupan, tak ada maknanya hidup kami. Tanpa kasih setiamu, tak sanggup kami dan tidak berarti kami. Kami adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Apalah artinya kami, ya Allah? Kesombongan dan keangkuhan kami, kebanggaan dan tinggi hati kami. Kami adalah debu. Kami tindas sesama kami bagai debu menindas debu. Kami sangkal kehadiran-Mu dan menganggap diri kami berkuasa. 40 hari lamanya Kristus berpuasa.
40 hari lamanya juga setiap kami akan menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan, merefleksikan kehidupan, berpuasa menahan ego kami. Dalam Rabu Abu saat ini, kami ditegur tanda salib yang akan ditorehkan di dahi kami. Dalam Rabu Abu ini, kami akan mengingat, tanpamu kami bukan siapa-siapa. Bantulah kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar menjadi berkat, kasihanilah kami. Kami akan berbalik kepadamu dan Tuhan akan menyambut kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat berarti kembali kepada Allah dengan segenap hati. Dan penorehan debu tanah pada dahi adalah kesempatan untuk menghayati keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang dibentuk dari debu tanah, serta mengingatkan kita akan kerapuhan dan keterbatasan pada diri kita sendiri. Kita tidak memiliki kuasa atas hidup dan mati kita. Karena itu, marilah kita datang dengan penuh sikap rendah hati dalam kesadaran dan pertobatan yang sungguh. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam penorehan debu, kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup Lili Rama Voice.
Jemaat kekasih Tuhan, demi tertibnya prosesi penerehan debu tanah Kedahi, kami akan mengarahkan jemaat bahwa semua prosesi akan dimulai di pintu utama di depan, kemudian masuk dan kita keluar lewat sayap kiri dan sayap kanan. Jadi semua jemaat akan memulai prosesi dari depan. Dan yang pertama, jemaat yang ada di sayap kiri dilanjutkan dengan jemaat yang ada di sayap kanan, lantai 1 dan lantai 2, kemudian balkon utama, dan yang terakhir di ruang utama. Untuk yang di ruang utama, selama prosesi tetap pada tempatnya dan nanti akan diarahkan oleh majelis dan dimulai dari barisan paling belakang untuk jemaat yang ada di ruang utama. Jadi barisan yang paling di belakang akan maju duluan, kemudian yang di depan tetap pada tempatnya. Mari kita tetap menjaga ketenangan selama prosesi ini. Jadi sekali lagi semua prosesi dimulai di pintu utama, dan yang pertama jemaat yang ada di sayap kiri, kemudian sayap kanan lantai 1 dan lantai 2, kemudian jemaat yang ada di balkon, dan yang terakhir di ruang utama. Prosesi akan diawali oleh ketiga pendeta kita yang akan saling menorehkan debu tanah pada dahi mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, supaya dalam pemaknaan ini mari betul-betul kita teduhkan diri kita. Tidak perlu bercakap-cakap, tetapi mari sadar kita ini debu, akan kembali kepada debu. Hanya di dalam Kristuslah kita dilayakkan untuk berbalik kepadanya. Oleh karena itu maknai malam ini bahwa betul-betul dalam kerapuhan, dalam keterbatasan, kita yang dari debu akan kembali kepada debu. Kita maknai itu di dalam Tuhan.
Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara
yang hilang ia cari, berkurban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkurban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkurban diri akhirnya,
kasih dosamu. Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita satu dalam doa syafaat dan sebentar kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dalam kesempatan ibadah Rabu Abu, Tuhan memberikan waktu karunia-Mu bagi kami untuk bersama-sama bersensura morum, melihat diri kami bahwa siapakah kami sesungguhnya. Manusia yang hina dina oleh karena
eksistensi kami yang dosa itu, yang membuat kami terus bersalah, yang membuat kami bertindak, berpikir, bersikap melahirkan dosa. Dan demikian begitu seterusnya terjadi. Tetapi ada jalan bagi kami supaya kami tidak binasa, dan semua karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk menyambut, merespon tindakan karya keselamatan itu, pengampunan itu, dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan yang sungguh-sungguh pula, pertobatan dengan keseluruhan hidup untuk mau berubah di dalam Tuhan. Kiranya dalam kesempatan ibadah ini, lewat perenungan, kami dimampukan untuk berubah, bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kedibaharuan, hidup di dalam kehendak Tuhan yang mensukacitakan, membahagiakan dan menyelamatkan. Semoga itu boleh kami nyatakan dalam interaksi sosial kami kepada siapapun, kepada orang-orang terdekat kami, bahkan orang yang terjauh sekalipun, bahkan musuh pun, orang yang menyakiti kami, orang yang sudah membuat kami menderita, orang-orang yang sudah membuat kami sakit hati, orang-orang yang membuat kami menangis, orang-orang yang membuat kami terbeban, orang-orang yang membuat kami bahkan kehilangan harapan. Tuhan, biarlah kami saling mengampuni, hidup dalam damai sejahtera Tuhan penuh kasih, untuk terus menciptakan, menyatakan hidup yang sesungguhnya sebagai orang yang sudah diselamatkan, diampuni dosanya. Ya Allah Bapa di dalam surga, semoga kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kami, dan kami tidak menyia-nyiakannya. Biarlah kami hidup seperti terang-Mu, sebagai garam dan terang yang mendatangkan sukacita. Ibadah kami bukan kepura-puraan, kebaikan, ketulusan. Cara hidup kami adalah benar-benar cara hidup orang percaya, jauh dari kemunafikan, jauh dari unsur mementingkan diri sendiri. Tetapi di dalamnya kami rindu juga mau menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Biarlah kami berjalan di jalan Tuhan. Teguhkan, kuatkan kami semuanya. Dan dalam kesempatan ini kami pun membawa kehidupan kami. Ada begitu banyak persoalan, pergumulan yang terjadi, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dalam interaksi sosial, interaksi kami dengan sesama kami, dan lain sebagainya. Persoalan karena ekonomi, persoalan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Keadaan kami berubah. Tuhan izinkan semuanya, segala sesuatu Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan. Maka teguhkan, kuatkan kami untuk terus percaya, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan biarlah yang berduka cita seperti saudara kami, anggota jemaat dari kelompok 1 Ibu Linja, yang harus berduka karena kehilangan orang tua terkasih tadi pagi.
jenazah telah disemayamkan di Sudiang. Tuhan, teguhkan, kuatkan, kuburkan mereka semua. Biarlah mereka selalu melihat bahwa Tuhan hadir dalam duka cita mereka. Kami juga berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Ada begitu sangat banyak yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan, teguhkan, kuatkan. Bahkan saat ini saudari kami Henny Bumi yang drop sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, berikan merasakan kasih sayang Tuhan bagi mereka lewat maka teguhkan pula iman harapan mereka hanya kepada ya Allah. Saat ini juga tak henti-hentinya kami bawa kepadamu bahwasanya jikalau ada hal yang tidak berkenan, kesalahan dan dosa yang telah dibuat hamba-Mu Bapak Ferdi Sambo bersama dengan istri dan rekan-rekan, Tuhan ampunilah, bukankah Engkau Maha Pengampun, dan bebaskanlah dari segala persoalan yang sedang menderah. Kami rindu untuk terus mendoakan satu dengan yang lain, bahkan juga segenap keluarga yang terimbas dan bahkan kami semua. Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang baik. Engkau mengasihi dan merangkul kami. Ya Allah, biarlah kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu melihat segala persoalan hanya di dalam nama Tuhan, sehingga ada selalu saja jalan untuk berbalik kepadamu dan berharap hanya kepada Tuhan. Segenap pelayanan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami semuanya, segenap majelis gereja dan pelayan tanpa terkecuali, dan segenap jemaat pulang dengan membawa berkas-berkas sambil juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang mensukacitakan itu untuk kami teruskan ke rumah kami, bahkan dimanapun kami berada. Ya Allah, kami serahkan semuanya. Ibadah Rabu Abu hari ini semoga berjalan dengan baik, dan seluruh umat-Mu, pemerintah bangsa dan negara kami terus kami doakan, pakai mereka. Ya Allah, juga lingkungan kami, biarlah keamanan, kedamaian, ketentraman selalu tercipta. Kami terus dalam lindungan dan kasih Tuhan. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita dengarkan firman Tuhan 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sebagai petunjuk untuk hidup yang baru itu, dan kita aminkan sebagaimana dikatakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Oh
tetaplah menghayati kasih Allah yang akan menuntunmu kepada pertobatan. Arahkan hatimu kepadanya. Seluruh pergumulan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Allah akan tetap menuntun kita. Maka itu, marilah kita terus berkata, "Ya Yesus, ku berjanji setia padamu." Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Selamat memaknai Hari Raya Rabu Abu. Tuhan menguatkan kita semua. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa,
bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai